언제까지 도망칠 수 있을 것 같아? 사람 씨. Cerita dilanjutkan dengan diperlihatkannya Litang yang kini tengah berada di Busan, dan di sini dia menjadi pekerja di swalayan ikan. Melihat Gyeong-a yang tengah dimarahi oleh sang bos karena ia tidak menuruti perintahnya, membuat dua pekerja lain bernama Kim Han-jong dan Kim Do-yoon malah menggosipinya. Lalu Gyeong-a diminta oleh sang bos untuk menjaga kasir. Saat tengah melayani kasir, datang ibu-ibu yang akan membayar dan ia dimarah-marahi karena notanya tidak bisa keluar. Pembeli itu bersikeras untuk meminta agar sang bos keluar memarahi Gyeong-a. Litang yang melihatnya langsung saja ia keluar dari dalam swalayan dan berdiam mengawasi si ibu pembeli. Sesampainya di mobil, ia melihat kotoran di kaca mobilnya dan langsung saja menyalahkan Litang yang berada di sampingnya. Ibu itu mengancam untuk melaporkan Litang ke polisi. Keesokan harinya, Gyeong-a tengah berada di stasiun kereta untuk menjemput sang ibu bernama Lee Jo-young. Gyeong-a melihat video panas dirinya tersebar di website. Sepertinya video ya teman-temanku, tapi ya di luar itu semua. Setelah menjemput dan sampai di rumahnya, Lee Ji-young meminta agar Gyeong-a pulang ke rumah. Tapi Gyeong-a tidak mau. Di tempat yang berbeda, Papak tengah mengunjungi rumah Jang Nam-gam yang sudah selesai menjalani hukuman. Papak meminta agar menerima telepon dari Yong-jae dan membawanya ke rumahnya. Sesampainya Yong-jae di rumah Jang Nam-gam, ia menjelaskan saat tengah menggeledah rumah Robin, ia tidak tahu apa-apa. Karena itulah ia terbebas dari hukuman. Yong-jae meminta agar Jang Nam-gam mau berbagi informasi untuk memudahkan penangkapan Litang dan Robin si otaku. Lalu mereka mendapatkan informasi Litang yang pergi ke Busan dengan status buronan. Jang Nam-gam menunjukkan kasus-kasus baru yang berada di Busan. Setelah itu, Yong-jae dan Jang Nam-gam kini tengah mendatangi rumah Litang, menyuruh keluarganya agar membuat laporan kehilangan orang untuk mempermudah Jang Nam-gam dan Yong-jae mendapatkan surat perintah. Jang Nam-gam terus mengatakan tujuan sebenarnya datang dengan maksud untuk meminta bantuan. Sang ibu tak percaya kalau Litang adalah pembunuh. Sementara itu di restoran, Gyeong-a tengah makan bersama dengan ibunya. Lalu melihat seorang pria bermuka mesum bernama Ha Sang-min yang melihat terus-menerus ke arah dirinya. Gyeong-a yang merasa risih, ia berjalan menghampiri meja Ha Sang-min. Sampainya Gyeong-a di meja Ha Sang-min, ia malah mengatakan, "Nah, benar kan?" Gyeong-a yang kesal menanyakan kenapa Ha Sang-min melihatnya terus-menerus. Apakah ojonmu bangun melihat wanita yang ada di video skedi pop-up secara nyata? Apakah kamu juga merasa senang? Nah, Ha Sang-min menganggap kalau dirinya adalah teman Gyeong-a saat masih SD. Nah, merasa bersalah, Gyeong-a lalu mengajak Ha Sang-min pergi makan berdua untuk berbincang-bincang. Setelah selesai, mereka pulang dan Ha Sang-min meminta nomor Gyeong-a. Tapi sayangnya, Gyeong-a tidak mau memberikannya. Kasian Litang pun menyadari kalau Gyeong-a sudah mempunyai hubungan spesial dengan Ha Sang-min. Lalu saat tertidur, Litang tengah bermimpi dihampiri oleh jasad Noh. Ia menanyakan alasan Litang membunuh Noh yang masih mempunyai putri yang belia. Litang berusaha untuk memukul Noh yang selalu menghindar-hindar. 언제까지 도망칠 수 있을 것 같아? Tapi tiba-tiba saja terdengar suara musik dan tarian, yang ternyata suara lagu itu berasal dari alarm HP-nya. Saat Litang akan pergi memasuki lift, ia merasa seseorang yang berada di dalamnya membuat bulu kuduknya merinding. Merasa tidak nyaman, ia pergi memutuskan untuk tidak menggunakan lift. Nah, saat istirahat bekerja, Gyeong-a mendapatkan telepon dari Ha Sang-min. Gyeong-a bertanya dari mana Ha Sang-min mendapatkan nomornya ini. Tapi Ha Sang-min malah mengajaknya untuk bertemu. Karena ia tak
tengah menjadi korban pemerasan dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Setelah mereka bertemu, Ha Sang-min menjelaskan kalau dirinya mendapatkan nomor Gyeong A dari polisi. Merasa terlunta-lunta, Gyeong A membawa Ha Sang-min ke rumahnya. Ha Sang-min menceritakan kalau dirinya sudah kehilangan semuanya, bahkan sang pacar bernama Lee Hyung-ji memutuskan hubungannya. Lalu Ha Sang-min memegang tangan Gyeong A untuk meminta maaf. Suatu hari Ha Sang-min mendatangi Gyeong A yang akan bekerja. Litang menyadari kalau ada sesuatu yang aneh. Sesampainya Litang di kamar mandi, ia terheran-heran dengan kejadian aneh yang mulai muncul, yaitu semut yang banyak berkerumun. Saat malam harinya, Gyeong A di kamarnya tengah tidur bersama dengan Ha Sang-min. Handphone milik Ha Sang-min berbunyi. Melihat pesan yang mencurigakan, Gyeong A mengambilnya. Saat pesan itu dibuka, ternyata isinya video undangan pernikahan Ha Sang-min dan Lee Hyung-ji. Merasa dibohongi dan dipermainkan, Gyeong A meminta Ha Sang-min menjelaskannya. Gyeong A merasa kecewa karena Ha Sang-min berbohong. Karena merasa kesal sudah dibohongi, Gyeong A menamparnya. Ha Sang-min menuduh Gyeong A yang membuat dirinya tergoda. Mereka berdua ribut dan Ha Sang-min mendorong serta mencekik Gyeong A hingga tewas. 사람 씨발. Setelah kejadian itu, Ha Sang-min kebingungan. Jang Nam-gam dan Yong-jae tengah melihat berita pembunuhan tentang Gyeong A. Keesokan harinya di swalayan, Kim Han-jong memanggil Litang. Ia menanyakan apakah kau mengenali Gyeong A. Ternyata Gyeong A sudah mati. Lalu Litang terdiam dan tak sengaja Song Chon melihatnya. Mereka berdua berjalan dan saling bertatapan. Merasa bahaya, Litang pergi untuk kabur. Litang melihat Jang Nam-gam yang datang ke swalayan untuk mencari dirinya. Langsung saja mereka melakukan aksi kejar-kejaran. Ia berhasil masuk ke dalam gudang. Sayangnya kaki Song Chon yang tiba-tiba muncul membuatnya terjatuh. Orang itu memanggil nama aslinya. Litang, kau terlalu ceroboh. Apa kau mengingat kejadian Gu Jeondong? Mendengar suara pintu, Litang dengan cepat pergi untuk kabur. Jang Nam-gam mencoba mencarinya. Karena kehilangan jejak, ia dan rekan polisi Busan memutuskan untuk membagi pencarian. Rekannya mencari Ha Sang-min, sedangkan Jang Nam-gam mencari Litang. Di tempat yang berbeda, Ha Sang-min mendatangi dokter. Dirinya ternyata terkena penyakit tertular seksual. Begitu juga dengan tunangannya, yaitu Lee Hyung-ji. Lalu Lee Hyung-ji menceritakan saat itu tengah pergi dengan teman-temannya dan diajak muantap enak pole dengan banyak pria. Walama, gak bahaya tak? Nah, di sisi Ha Sang-min, dirinya tentu merasa kesal karena terkena penyakit penular berasal dari pacarnya sendiri. Saat akan kembali ke rumah Gyeong A, ia bertemu dengan Song Chon. Song Chon panjang lebar mewawancarai kematian Gyeong A. Ha Sang-min menjawab kalau dirinya tidak membunuh Gyeong A. Tapi karena ada kejanggalan, Song Chon menanyakan suara pertengkaran malam hari yang terdengar saat Ha Sang-min dan Gyeong A tengah berada di apartemen. Yang mau tidak mau, Ha Sang-min pun mengatakan yang sejujurnya. Song Chon langsung mendorong mulut Ha Sang-min. Sementara itu, Robin tengah menelepon Litang. Ia meminta agar dirinya bersembunyi, sedangkan Robin akan mengurus sisanya. Di rumah Gyeong A, Ha Sang-min tengah diikat. Song Chon menertawai Ha Sang-min yang menangis ketakutan. Setelah diberi negosiasi agar mau menuliskan cerita kejadian, akhirnya Ha Sang-min jujur kalau dirinya membunuh Gyeong A. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan, Song Chon membunuh Ha Sang-min. Saat Song Chon tengah membersihkan bekas luka, ia mendapatkan berita bahwa sudah terjadi kebakaran gedung yang diakibatkan dari kompor konduksi. Sementara itu, Yong-jae tengah mendatangi tempat tinggal Litang. Karena tidak ada yang membukanya, ia putuskan untuk merusak gagangnya. Setelah berhasil dibuka, tiba-tiba ledakan itu terjadi yang berasal dari botol rebus. Akibat terkena ledakan, Yong-jae harus mendapatkan perawatan. Yong-jae memberitahu Jang Nam-gam karena mempunyai pendapat yang mencurigakan kalau ledakan dan pembunuhan Ha Sang-min memang ulah dari Litang. Yong-jae teringat dirinya sempat berpapasan dengan Pak Botak, yaitu Song Chan-si buronan. Bahkan Robin dan Litang saling berkaitan. Jang Nam-gam tidak mau membahasnya dan menyuruh Yong-jae untuk beristirahat. Kini Litang tengah kabur karena dituduh sudah menjadi pembunuh. Sementara itu, Robin kaget karena Song Chon sudah berada di rumahnya. Robin menanyakan bagaimana Song Chon dapat masuk ke dalam kamarnya. Lalu Song Chon menjawab buka pintu lalu masuk gitu kan. Ya iya sih benar gitu kan ya.
Udahlah. Song Chan menganggap kalau dirinya adalah pahlawan bagi Robin. Melihat Song Chon sudah memegang action figurnya, ia menjawab dengan nada sentak, "Bukan kau orangnya." Lalu Song Chon mengambil satu action figure untuk memukuli Robin. Song Chon meminta agar Robin memperkenalkan Li Tang kepada dirinya. Ia menceritakan saat bertemu dengan Li Tang malah lari seperti tikus. Song Chon merencanakan kepada Robin agar dirinya dapat bertemu dengan Li Tang. Song Chon yang akan pergi dari belakang, Robin langsung membawa tongkat baseball dan memukulnya. Tapi sayangnya malah Robin gitu kan yang terkena pukulannya. Di tempat bermain game, Li Tang duduk bersebelahan dengan seseorang yang lagi-lagi bulu kuduknya merinding. Ia pun memutuskan untuk pergi. Yongjae yang sudah selesai dirawat, ia mendatangi rumah Robin. Tapi Song Chon menyambutnya dengan memberi perkelahian panas. Lalu Song Chon melempar Yongjae keluar jendela. Lagi-lagi Yongjae masuk ke rumah sakit. Sementara itu, Robin mengeluarkan berkas yang berisi data pribadi Song Chon yang banyak rekam jejak kriminal. Jang Namgam tiba-tiba mengungkit permasalahan dengan Li Tang. Tapi Robin menjawab kalau Li Tang bukan orang jahat. Ia akan menjelaskan semuanya asalkan Jang Namgam mau membantu dirinya untuk balas dendam. Tapi Jang Namgam menolaknya. Ia meminta agar Robin tidak berkeliaran dan membunuh orang sembarangan. Kita diperlihatkan dari aksi keji Song Chon yang tengah berada di dalam mobil. Ia melihat dua remaja memarahi pengendara tua yang tak sengaja hampir menyerempetnya. Melihat kelakuan dua remaja itu, Song Chon membawa mereka berdua. Song Chon tengah memegang tongkat besi yang sudah membunuh pacar Hyung Jisoo di hadapannya. Karena mereka berdua saat itu tidak sopan sudah memarahi orang tua, Song Chon berjanji akan membebaskan Hyung Jisoo asalkan mau introspeksi menjadi lebih baik lagi. Hyung Jisoo berterima kasih sembari menangis karena nyawa tidak dihabisi oleh Song Chon. Di kamarnya, Li Tang tengah menutup kordennya, tapi kordennya terus-menerus terbuka. Li Tang sudah berkali-kali menutupnya. Dan ya, ternyata Song Chon hadir untuk mencekiknya. Tapi itu hanya mimpi Li Tang yang tengah tidur siang. Ia melihat berita buronan kejahatan yang sudah kabur bernama Li. Dirinya teringat saat berada di tempat permainan duduk yang bersebelahan dengan buronan itu. Jang Namgam mendapatkan telepon dari Pak Kepala Polisi baru yang bernama Moon Myung Jun. Ia ingin menanyakan tentang kasus Song Chon. Mereka menyadari kalau Song Chon sudah salah memilih lawan karena ia sudah membunuh cucu pemilik perusahaan besar Buyon Construction. Moon Myung Jun berharap Jang Namgam kembali bekerja dengannya untuk menyelesaikan kasus keji Song Chon. Kini Robin tengah berada di perusahaan Buyon Construction dengan dikelilingi para preman. Notifikasinya berbunyi menunjukkan keberadaan Li Tang yang sudah ada di jangkauannya. Robin permisi untuk mengangkat telepon penting dari Li Tang yang menanyakan siapa itu Song Chon. Lalu Robin menceritakan kalau Song Chon adalah seorang seperti Li Tang yang dicarinya selama ini. Tapi ternyata ia salah, karena Song Chon ternyata pembunuh yang keji dan brutal sebagai fantasinya. Li Tang menjawab agar dirinya dipertemukan dengan Song Chon. Langsung saja Song Chon mengajaknya video call untuk menunjukkan arah diskotik tempatnya bertemu. Sesampainya di diskotik, mereka duduk bersama. Song Chon menawarinya buah potong. Robin dan para preman tengah mendatangi diskotik tempat Song Chon dan Li Tang bertemu. Song Chon sudah bacot panjang lebar menanyakan ini dan itu, tapi Li Tang hanya menatap dan diam saja. Kehadiran Li Tang membuat Song Chon kesal dan kehilangan semangat. Li Tang akhirnya menanyakan buku miliknya yang dibawa oleh Song Chon. Ia malah meminta agar Li Tang tidak mempercayai Robin. Song Chon menawarkan agar Li Tang bekerja dengannya. Tanpa disadari, Li Tang sudah mengeluarkan pisau di tangannya. Saat Song Chon pamit untuk pergi dengan cepat, Li Tang mengejar untuk menusukkan pisaunya. Song Chon dengan refleks menangkis dan menjatuhkan Li Tang ke lantai. Song Chon menganggap kalau Li Tang memang penjahat yang pantas dibunuh. Para preman mendatangi diskotik. Li Tang pun berlari untuk keluar. Di luar, ia membukakan Robin yang terikat. Robin meminta agar Li Tang terus mempercayai dirinya. Tapi Li Tang menangis dan ia merasa kali ini ketakutan. Terdengar suara pistol kencang dari Song Chan yang sudah
ia menghabisi salah satu dari anggota polisi preman. Song Chon memberitahu kalau pistol itu tidak ada isinya. Langsung saja semua anggota polisi preman maju untuk menghajar Song Chon. Pukulan demi pukulan didapatkan dari Song Chon. Song Chon membohongi pistol hampa itu yang ternyata terdapat isinya sebanyak 5 peluru. Polisi preman satu persatu menyerang Song Chon. Ia menggunakan pistol dengan peluru yang tersisa. Semua musuhnya sudah dihabisi olehnya sendiri tanpa menyisakan satu orang pun. Scene berganti, Jang Nam-gam yang menceritakan kepada Yong Jae tentang ayahnya yang merupakan mantan polisi yang mempunyai sikap unik. Sang ayah tipikal dingin, pemarah, dan juga blak-blakan. Jang Nam-gam kecil saat itu membuka laci di kantor ayahnya. Ayahnya yang mempunyai sikap yang keras membuat Jang Nam-gam mempunyai sikap yang acuh. Lalu Jang Nam-gam mendapatkan informasi dari Myeon Myung-jun untuk secepat mungkin datang ke kantor. Sesampainya di kantor, Jang Nam-gam tengah menganalisis kejadian yang berada di diskotik. Dirinya memberitahu kalau video CCTV itu terdapat Litang. Pekerja pengawas CCTV bernama Yeon Dan Bi memanggil Moon Myung-jun kalau dirinya mendapatkan informasi sebelum kejadian di diskotik. Lalu kedua anggota polisi Yu Li Han dan Seok Suk Kyu langsung saja pergi menuju diskotik untuk menanyakan ke warga sekitar tentang keberadaan Song Chon. Salah satu warga menjelaskan kalau dirinya melihat dengan ciri-ciri bertubuh besar. Bahkan sekitar 1 jam lalu anggota yang seperti gangster menanyakan hal yang sama. Di atas gedung, Song Chon tak mengawasi kalau dirinya diincar oleh polisi dan juga polisi preman. Lalu Yu Li Han, Seok Suk Kyu dan anggota polisi lainnya pergi ke tempat tinggal Song Chon. Dirinya terkejut saat mengetahui catatan kejadian yang bertuliskan dengan darah. Di tempat yang berbeda, Litang tengah ketiduran. Ia bermimpi didatangi seorang wanita cantik yang mengajaknya bunuh diri. Ternyata itu berasal dari poster yang tertempel. Litang terbangun. Robin membuka pintu untuk mengajaknya kabur ke tempat yang sulit ditemukan. Robin menjelaskan kalau dirinya mengajak Litang kabur ke arah selatan untuk mengamankan diri dan merencanakan masa depan. Karena tidak ada pilihan, Litang mau tidak mau untuk ikut. Saat malam harinya, Litang melihat mobil yang menempelkan berita tentang pencarian orang hilang, yaitu dirinya sendiri. Ia pun melihat sang ibu yang tengah membuang sampah dan juga menangis di dalam gereja karena sudah kehilangan Litang. Sementara itu, Gyul Will sebagai kepala polisi preman tengah memarkirkan mobilnya di basement dan berjalan keluar. Ia merasa seperti tengah diikuti oleh seseorang. Handphonenya berbunyi, yang ternyata ia ditelepon oleh Song Chon. Song Chon berjalan dan mendorong Gyul Will. Anggota polisi tengah menganalisis CCTV tentang Gyul Will yang dihabisi oleh Song Chon. Karena Song Chon selalu berpindah tempat, Jang Nam-gam dengan cepat pergi untuk mencari Song Chon yang kemungkinan berada di rumah Yong Jong-guk. Si Mwantap Hyung Jisoo tengah menelpon ajudannya bernama Kim Yeon Bae dan John Nam Yung agar mereka tidak masuk ke dalam rumah karena Presiden Direktur atau Hyung Jong-guk ingin sendirian selama 1 jam. Ternyata ia tengah bersama Song Chon di dalam rumahnya. Hyung Jong-guk pun diikat olehnya. Song Chon menyuruh Hyung Jisoo meminum obat tidur dan tak lama tertidur. Lalu Song Chon mengungkap rasa kesalahannya terhadap Hyung Jong-guk yang seenaknya menggusur rumah orang lain tanpa bersalah demi menjalankan bisnisnya. Song Chon memberitahu kalau hari esok Hyung Jong-guk akan muncul di berita pukul 9, tapi dirinya sendiri tidak bisa menontonnya. Dan orang-orang akan berkata, wah, akhirnya dia mati. Terima kasih untuk membunuhnya. Lalu Song Chon berdiri memberikan waktu untuk Hyung Jong-guk introspeksi. Karena Hyung Jong-guk berteriak, Song Chon menutup mulutnya. Yang ternyata Jang Nam-gam dan anggotanya datang. Song Chon langsung mengancam akan membunuh Hyung Jong-guk dengan alatnya. Jang Nam-gam meminta agar ia cepat melakukannya agar Song Chon dapat dibunuhnya. Song Chon beranggapan kalau dirinya akan menyerahkan diri, tapi karena belum puas ia akan melakukan terus kejahatannya. Karena ngebacot, Jang Nam-gam menembaknya, tapi sayangnya peluru itu malah meleset. Song Chon menyadari kalau ia pernah bertemu dengan Jang Nam-gam saat masih kecil. Ia tertawa lepas karena menyadari kini Jang Nam-gam sudah menjadi polisi. Song Chon menanyakan, kamu mau membalas dendam pada orang yang sudah memukul kepala ayahmu kan? Sekarang tembak aku. Jang Nam-gam maju perlahan sedangkan
Sedangkan Song Chon terus menantangnya. Lalu Song Chon melepas alat miliknya yang membuat Hyung Jong-guk mati. Song Chon kini sudah tertangkap oleh polisi. Di luar rumah, Myeon Myung-jun meminta agar Jang Nam-gam tidak menyulitkannya saat dilakukan interogasi karena targetnya adalah Song Chon. Ia menambahkan agar Jang Nam-gam saat siaran pers nanti harus memunculkan rasa bersalah. Di tempat yang berbeda, Robin menceritakan tentang masa kecilnya kepada Lee Tang. Ia melihat orang tuanya mati oleh perampok. Robin kecil tidak bisa membalaskan dendamnya, bahkan tidak tahu siapa pelakunya. Dari situ, ia terfikir karena tidak mempunyai kekuatan dan melihat Lee Tang, ia ingin meminjam kekuatannya. Di dalam mobil, Song Chon meminta tolong agar borgolnya direnggangkan. Song Chon memberitahu kalau dirinya mempunyai diabetes dan darah tinggi. Saat borgol itu direnggangkan, Song Chon langsung menyerang semua polisi di dalam mobil dan perkelahian itu membuat mobil berjalan ugal-ugalan. Song Chon berhasil merebut pistol dan saat menembak membuat mobil menjadi terguling. Kejadian itu membuat Song Chon untuk kabur. Keesokan harinya, Lee Tang dan Robin melihat berita yang menganggap kalau mereka berdua bersekongkol dengan Song Chon. Berita itu pun membuat Kang Mi Yong dan Yong Hwan terkejut saat mereka tengah ujian. Bahkan ibu Lee Tang yang melihat berita itu langsung pingsan. Karena banyak pikiran, Lee Tang yang mengendarai mobil itu pun nyaris celaka. Dengan kesal, Lee Tang menganggap dirinya bodoh. Lagi-lagi Robin memberikan ide baru, yaitu berpindah ke negara hangat dengan menaiki kapal dan menyelundup. Lalu Robin mengunjungi temannya yang menjadi dokter untuk membantu dirinya pergi. Tapi dokter itu menolaknya. Nah, karena terpaksa akhirnya dokter itu membantu. Dua orang itu menjelaskan rute dan juga cara agar Robin dan Lee Tang dapat menyelundup. Di tempat yang berbeda, Song Chon membuang HP-nya ke dalam mobil bak untuk membuang jejaknya. Para anggota polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan Song Chon. Lalu mereka menghentikan mobil pengangkut material. Para polisi mencurigai Song Chon yang bersembunyi di dalam mobil. Ternyata Song Chon hanya menyimpan handphonenya yang ada di dalam bak. Sedangkan kini ia berganti pakaian untuk menyamar. Song Chon menelepon Robin menggunakan nomor telepon milik temannya. Song Chon meminta agar Robin dan Lee Tang berkumpul di pabrik Osan karena mereka semua sudah menjadi buronan. Robin memutuskan untuk berpisah dengan Lee Tang. Saat Robin keluar dari mobil, Lee Tang dengan cepat mengambil handphone Robin untuk mendownload aplikasi pelacak yang disambungkan dengan handphonenya. Robin menaiki bus, sementara itu Lee Tang menaiki mobil yang menurunkannya di dermaga. Seseorang datang memberikan paspor dan identitas baru milik Lee Tang. Di tempat yang berbeda, Robin tengah menemui Jang Nam-gam. Ia meminta agar Robin berkata jujur. Ia menjelaskan tujuannya datang ke diskotik untuk menangkap Song Chon. Jang Nam-gam tertawa dan tidak percaya kepada Robin yang sudah mengumpulkan Song Chon dan Lee Tang sebagai sampah untuk membunuh orang lain. Robin membalaskan perkataan Jang Nam-gam yang baru-baru saja membiarkan Hyung Jong-guk mati di hadapannya. Di rumah sakit, Song Chon berjalan menuju ayah Jang Nam-gam. Ibu Jang Nam-gam mengecek pintu yang dirasa sudah berbunyi. Saat kembali, ia melihat bunga di meja dan kaki dari seseorang yang ternyata itu adalah Song Chon. Robin meminta agar Jang Nam-gam membantu menangkap Song Chon dengan syarat Jang Nam-gam harus menyetujui syarat yang diberikan Robin. Handphone Jang Nam-gam berbunyi. Ia mendapatkan telepon dari Kim Jong-hyuk. Lalu Jang Nam-gam meminta agar Robin meminta bantuan kepada orang lain. Saat mengangkat telepon, Jang Nam-gam terkejut dan langsung pergi ke rumah sakit. Robin si otaku pun mengikutinya. Sesampainya di rumah sakit, Jang Nam-gam sudah melihat sang ayah sudah meninggal. Kim Jong-hyuk memberitahu kalau ibunya tidak kenapa-napa dan akan segera sadar. Sedangkan pemakaman ayahnya akan diurus oleh pihaknya dan menyuruh Jang Nam-gam untuk pulang dan beristirahat. Rekannya memberitahu kalau Pak Kepala Polisi mencari Jang Nam-gam yang belum mengembalikan senjatanya. Langsung saja dirinya pergi dengan cepat mencari Song Chon. Perjalanannya harus terhenti karena Moon Myung-jun menghampirinya. Lalu ia meminta Robin untuk sembunyi. Moon Myung-jun berjanji akan menangkap Song Chon. Lalu Jang Nam-gam kembali menaiki mobil. Pak Kim berusaha mengejarnya. Di perjalanan, Robin menanyakan langkah berikutnya kepada Song Chon dan Lee Tang. Jang Nam-gam yang penuh emosi meminta agar Robin jangan banyak bacot dan banyak tanya, karena sudah pasti ia akan membunuhnya. Robin meminta agar Lee Tang tidak diusik. Di dermaga, Lee Tang mencuri motor untuk pergi. Sayangnya baru setengah perjalanan motor itu kehabisan bensin.
Litang memutuskan untuk berlari kembali membawa mobilnya. Robin memperlihatkan handphonenya yang berisi tentang kejadian Jaksali. Jang Namgam yang sangat kesal yang memberhentikan mobilnya. Ia keluar untuk menyiksa dan bertanya kepada Robin, "Jadi kalian berdua sudah membunuhnya? Dasar psikopat, memangnya kau Tuhan?" Robin membalasnya, "Apakah kau menangkap Songchon atas dasar hukum? Tidak kan? Itu karena keinginanmu membalaskan dendam." Dengan sedih, Jang Namgam menjelaskan persoalan Songchon karena dirinya mempunyai dendam pribadi. Robin meminta agar Jang Namgam menangkap Songchon. Jika Songchon tertangkap, maka Robin akan mengakui kesalahannya dan siap menjalani hukuman. Lalu mereka berdua mendatangi pabrik yang dimaksud oleh Songchon. Robin meminta agar Songchon berhenti melakukan aksi kejinya, maka ia akan memberikan apapun yang Songchon inginkan. Songchon menolaknya karena ia akan pergi membunuh Litang. Songchon merasa dirinya terperangkap. Ia memutuskan untuk menghabisi Robin terlebih dahulu. Sesampainya Litang di pabrik terbengkalai, ia berjalan masuk ke dalam. Songchon meminta agar Jang Namgam berterima kasih kepadanya karena sang ayah dapat meninggal dengan aman dan nyaman. Jang Namgam berterima kasih sembari menodongkan pistolnya. Litang yang sudah berada di dalam membuat Songchon bahagia. Litang mendatanginya untuk menghentikan aksi kejinya. Tiba-tiba Songchon menembakkan pistol ke arah Litang yang berhasil menghindarinya. Songchon meminta agar Jang Namgam tidak menembakinya. Melihat Songchon yang lengah, Litang pun berlari untuk menusuknya. Melihat itu, Robin pun ikut membantu menghabisi Songchon. Dari kejauhan, Jang Namgam berusaha membidik pistolnya. Lalu Songchon dan Robin berhasil ditembak. Litang menangis atas kepergian Robin yang sudah tidak tertolong. Songchon yang sudah sekarat merasa dirinya dituduh karena sudah berselingkuh. Ia tertawa jahat menjelaskan kalau ibu Jang Namgam sebenarnya berselingkuh dengan junior ayahnya bernama Pak Guangsu. Hingga saat Songchon masih menjadi polisi, ia mengetahui Bu Huang sebagai pemilik kantin yang akan pergi ke Yanbian. Lalu Pak Jang Gapsu atau ayahnya Jang Namgam meminta Songchon mengantarkan bingkisan kepada Bu Huang untuk menyampaikannya kepada seseorang di Tiongkok. Saat menonton berita, ia melihat kasus Bu Huang yang menyelundupkan narkoboy dari Korea ke Tiongkok. Ternyata di dalam bingkisan itu ada narkoboy yang dimasukkan ke dalam obat herbal. Songchon kaget mengetahui Jang Gapsu mencuri narkotika sitaan. Songchon di kantornya menanyakan kepada Jang Gapsu apakah Bu Huang akan segera bebas. Ia kan hanya pekerja kantin. Mereka berdua terlibat keributan dan Songchon tengah dicambuk oleh Jang Gapsu karena menurutnya Songchon mempunyai sikap seperti bocah. Jang Gapsu mengatakan Songchon adalah putra pembunuh membuat Songchon emosi. Ia pun berdiri dan berkelahi dengan Jang Gapsu. Pantungan yang dipegang Jang Gapsu berhasil direbut oleh Songchon. Ia pun memukul kepala Jang Gapsu sebanyak 7 pukulan. Jang Namgam kini sudah mengetahui cerita yang sebenarnya. Bahkan Jang Gapsu adalah seorang polisi yang korupsi dan istrinya tukang selingkuh. Litang berhadapan dengan Jang Namgam agar tidak membunuh Songchon. Songchon yang gak tahu diri, ia ingin membuat Litang mati. Dan Jang Namgam membidik pistolnya lalu menembak Songchon hingga tewas. Keesokan harinya Jang Namgam tengah menemui Lee Yujong untuk membahas hukuman yang akan didapatkannya. Lee Yujong mengeluarkan berkas tentang Robin. Para polisi menyimpulkan pelaku utama semua kejahatan adalah Robin. Bahkan saat menggeledah rumah Robin, para polisi menemukan senjata yang digunakan untuk pembunuhan. Lee Yujong mengatakan saat kejadian terbunuhnya Songchon, dengan anehnya pabrik beserta jasad di sana sudah hilang dan terbakar. Untungnya para detektif menemukan gigi Robin sebagai petunjuk. Jang Namgam menanyakan alasan Robin yang mempunyai keinginan jahat kepada Lee Yujong. Lalu Lee Yujong menjelaskan kalau Robin tidak bisa membedakan kenyataan dan imajinasi, bahkan punya khayalan untuk menjadi dewa. Jang Namgam teringat sebelum pabrik terbakar, Litang dengan sengaja menaikkan tangan Jang Namgam yang memegang pistol untuk membunuh dirinya sendiri agar mengakhiri kejahatan yang diperbuatnya. Saat Litang memegang tangan Jang Namgam untuk menembakkan pistol, sayangnya tidak tertembak karena tiba-tiba saja pistolnya error. Lalu Litang merasa dirinya tengah menjadi buronan. Ia memutuskan untuk pergi ke pantai. Papak tengah bermain dengan keluarganya. Ia terkejut melihat Litang. Lalu Litang menuliskan curhatan hatinya tentang kepasrahan hidup dan harus menghadapinya sendiri. Kini ia menjadi pekerja di pasar ikan. Saat berjalan, ia dicegat oleh 3 preman untuk diminta paspor. Karena Litang mempunyai paspor ilegal, ia pun harus ditahan oleh pihak petugas imigrasi. Petugas itu membacakan riwayat kehidupan Litang. Di
dirinya terkejut saat mengetahui kalau dirinya tidak mempunyai catatan kriminal apapun. Lalu Li Tang pun dipulangkan. Ia memakai pakaian compang-camping untuk masuk ke dalam pesawat. Jang Namgam saat itu tengah berjalan-jalan bersama Rex. Ia mampir ke warung dan tak sengaja melihat berita pembunuhan 3 tahun lalu di Danyanggung. Chung Chong Buk Do mempunyai latar belakang yang aneh. Didapatkan hasil penyelidikan ulang bahwa DNA mendapati kesamaan pada kasus penculikan di Danyanggung. Chun Chong Buk Do, ribet bet namanya, cok. Dan iya, film drama Korea Akil Paradox pun ditutup dengan Li Tang yang tak sengaja menyenggol seseorang. Dan tamat.